Di sini dikatakan inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah. Ka'bahnya belum kelihatan. Itu ya, udah ada tapi belum kelihatan bangunannya. Ya, gitu. Kapan tuh ya Ka'bah dibikin? Ya, Ka'bah dibikin kapan tuh? Ya. Dikatakan ya inna awwala baitin wudi'a lil-ladzina bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Bait ya Ka'bah yang pertama ya tempat ibadahnya orang-orang Islam ya menjadikan mubarakan dan berkah dan ya petunjuk di manusia. Kapan? Ya di dalam kitab Mawaizul Usfuriyah diceritain ya. Ketika Allah SWT berkata, "Izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu hamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Waktu itu Nabi Adam belum diciptakan. Ya, belum diciptakan ya. Masih 2000 tahun yang lampau, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan ya. Allah berfirman ya kepada malaikat, "Izqala rabbuka lil malaikah." Allah berfirman kepada malaikat, apa kata Allah? "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi khalifah manusia. Ya. Nabi Adam belum dibikin nih, ya. Allah kata kepada malaikat, malaikat, saya mau ciptakan manusia di atas bumi." Ya, belum diciptakan. Kalau malaikat berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya, kata malaikat, "Qalu ataj'alu biha." Ya Allah, ya apakah kau akan menciptakan di atas bumi ini manusia? Ya, mayyubsidu biha, di mana manusia yang banyak membuat kerusakan di atas bumi. Wa yasfiku dima, banyak ya terjadi pembunuhan, peperangan ya oleh manusia. Buat apa manusia dibikin rusak doang atas bumi? Ya, mau berantem ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, nahnu nusabbihuka ya. Kami ya bertasbih kepadamu. Kami ya mensucikan kamu. Ya, gitu ya. Jadi malaikat bilang ya, apakah kau menciptakan manusia atas bumi? Manusia itu tukang berantem. Ya, manusia tukang buat kerusakan, buat apaan? Kata malaikat. Ya, padahal kami kan sudah bertasbih, ya, kami sudah mengkuduskan kamu, mensucikan kamu. Qala, maka Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Ya, seolah-olah Allah marah. Ya, itu aku lebih tahu daripada aku yang kamu tidak tahu. Wah, ya. Dengan keberhasilan Allah itu ya kita mau dunia dikatakan faqafatil malaikatu, malaikat merasa takut kepada Allah, merasa salah ngomong gitu ya, merasa ngomong ya. Malaikat takut ya kepada Allah, ada merasa bersalah kepada Allah ya. Fatafu alal arsy sab'a marat. Malaikat itu kemudian ya merasa bersalah, dia tawaf di atas arsy ya. Tawaf di atas arsy ya, maaf kepada Allah ya, sab'a marat, 7 kali ya. Setelah dia tawaf, fatajawaz anhum ya, fa'amarahum illa fa'amarahumullahu ayyabni baitan ala wajhil ardh. Begitu dia tawaf 7 kali ya, kemudian Allah ampuni, Allah maafkan kesalahan tadi, salah ngomong ya, kesalahan tadi Allah ampuni ya. Kemudian fa amarallah baitan
Allah perintahkan kepada malaikat itu untuk membangun suatu tempat, satu rumah, satu tempat ibadah alal wajhil ardi, di atas bumi. Ya, harus ditawaf ya. Kemudian Allah perintahkan untuk membangun ya bangunan di atas bumi. Apa itu? Ka'bah. Jadi siapa yang bikin Ka'bah? Yang pertama malaikat. Ya, malaikat yang pertama bikin ya atas bumi ya. Hatta law adnabat auladuhum fayatufuna aulal bait sab'a marrat fajazawazum anhum kama tajawazul malaikah. Hingga dikatakan siapa yang tawaf 7 kali ya mengelilingi Ka'bah itu ya waktu bikin haji atau umroh, nah maka fatajawaz anhum, Allah ampuni dosa-dosanya sebagaimana Allah mengampuni malaikat. Tuh ya. Jadi tawaf 7 kali karena malaikat dulu pertama tawaf 7 kali. Ya. Jadi ya yang pertama ya membangun Ka'bah itu malaikat. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya, dia 2000 tahun sebelum diciptakan ya. Allah perintahkan supaya bikin Ka'bah ya. Nah, di dalam buku ya, haji dan umroh itu ada disebutkan ya bahwasanya Ka'bah itu dibangun dan direnovasi 10 kali sejak malaikat bikin ya. Karena malaikat bikin ya, kemudian Nabi Adam ya, setelah 2000 tahun dia turun ke bumi ya, turun ke bumi itu ya. Nabi Adam turunnya di mana? Nabi Adam turun di India, Siti Hawa di Jeddah ya. Jauh nggak tuh India sama Jeddah? Jauh banget. Diturunin Nabi Adam di India ya, Siti Hawa di Jeddah. Jeddah saya kata ada Jeddah nenek ya, Jeddah nenek tuh turun jauh ya, nggak ada kendaraan, benar kendaraan tuh ya. Berapa lama tuh sampai ketemu dengan ya, siapa Siti Hawa? Berapa lama? 200 tahun. 200 tahun dari turun, jalan kemarin ketemu akhirnya di Arafah, di Jabal Rahmah namanya ya, Jabal Rahmah ya, tempat ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu dari turun itu sampai ketemu itu 200 tahun. Jadi bentar ya, 200 tahun tuh ya. Ya, kemudian setelah 200 tahun ketemulah ya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya. Kemudian Allah perintahkan untuk membangun atau merenovasi Ka'bah yang sudah dibikin oleh malaikat. Kok tahu? Nggak ada. Ya Allah tunjukin tempatnya ya. Allah tunjukin tempatnya, kan udah nggak ada bekas apa-apa, paling ada batu doang tandanya ya. Itu oleh Nabi Adam ya dibangun Ka'bah ya. Bangunnya mungkin hanya batu saja, kita nggak tahu bentuknya ya. Nah, setelah itu ya, setelah ya Nabi Adam ya kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sis alaihissalam ya, anak Nabi Adam ya, Nabi Sis ya Nabi Adam itu ya direnovasi lagi, terus jadi lagi Nabi Nuh kan, laut hilang lagi. Setelah itu barulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam bangun lagi tuh ya, direnovasi, dibangun lagi dah ya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail masih kecil, masih bayi, itu Nabi Ibrahim mengatakan ini askanku min zurriyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Aku letakkan
ya keturunanku ini Nabi Ismail alaihissalam ya di mana biwadin suatu lembah dari zar'in yang ada pohonan sama sekali indah Baitul Muharram di sisinya Ka'bah ya di mana Nabi Ismail itu yang mengeluarkan ya air Zam-Zam makanya air Zam-Zam di Ka'bah nggak jauh ya air Zam-Zam itu dulu Nabi Ibrahim di situ ya waktu kecilnya itu ya masih kecil ya terus ya diperbaiki ya sehingga Nabi Ismail memperbaikinya dan Nabi Ibrahim memperbaikinya sehingga di samping Ka'bah itu ada yang disebut makom Ibrahim ya ada makom Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim bukan makam makom dari koma yakumu koma berdiri lain nama makam kalau makam kuburan kober ya jangan salah sebut ya ntar makam Ibrahim makom Ibrahim ya tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang sudah haji yang sudah umroh tuh habis tawaf ya kemudian sholat di makom Ibrahim di makom Ibrahim itu sholat di situ ya itu makam tempat berdiri namanya ya ada ditutup gitu ya ada bekas tapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ya Ibrahim alaihissalam. Nah Nabi Ibrahim alaihissalam ya begitu senang punya anak satu-satunya laki-laki yang dipengenin ya yang paling dipengenin ya waktu kecil sudah suruh bawa ke tempat yang tandus ya begitu beberapa tahun kemudian ya di mana Nabi Ismail itu sudah merangkap dewasa ya sudah mulai dewasa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala walamma balagha ma'ahu sa'ya ya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam balagha ma'ahu sa'ya sudah mulai bisa membantu orang tuanya kira umur berapa ya 7 tahun kalau anak kita ya SD dan ya, udah mulai bisa bantuin ya gitu. Nah begitu dia lagi senang-senangnya punya anak ya mulai ya senang-senangnya 7 tahun itu ya maka Nabi Ibrahim bermimpi ya apa mimpi Ibrahim Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya ya bunayya inni arafil manami anni asbahuka panzur maza taro wahai anakku aku bermimpi diperintahkan sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelih kamu kira-kira bagaimana anak man satu-satunya paling disayang ya diperintahkan untuk dikorbankan ya Pansur maza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nih, Nabi Ibrahim ya berkata kepada Nabi Ismail ya wahai anakku ya sesungguhnya aku bermimpi diperintahkan untuk mengorbankan kamu. Pansur maza taro, bagaimana pendapatmu? Qala maka berkata Nabi Ismail ya abatik al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau berkata Nabi Ismail ya abati wahai bapakku if'al ma tu'mar laksanakanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ini satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau dapati insyaallah aku ya dalam termasuk golongan orang-orang yang sabar. Ya bisa kita bayangkan ya tadinya belum punya anak pengen banget punya anak ya udah punya anak masih kecil udah dibawa ditaruh di padang pasir tandus ya terus ditinggal lagi ya baru umur ya bisa membantu orang tuanya diperintahkan untuk dikorbankan korbankan ya ini ya maka dia berkata pada anaknya panzur mataro bagaimana anakku ya bagaimana anakku ya pendapatmu ini anaknya bilang insyaallah aku ya termasuk ya daripada orang-orang yang
sabar. Ya, termasuk ibadah orang-orang yang sabar ya. Nah, itulah ya di mana ya tanggal 8 itu Nabi Ibrahim mulai ya bermimpi dan saat itu masih ragu-ragu apakah ini perintah Allah ataukah hanya setan ya, maka disebut tarwiyah. Besok tanggal 8 kita puasa tarwiyah. Ya, itu ya. Kemudian tanggal 9 mimpi lagi Nabi Ibrahim dan yakin itu perintah Allah SWT. Maka kita puasanya puasa Arafah. Karena saat itu orang-orang sedang berada di Arafah. Arafiyah deh, sudah yakin ya. Sudah yakin dah tuh. Ya, bahwasanya ya tanggal 9 itu ada perintah Allah untuk mengorbankan anaknya. Dipersiapkan data semuanya ya, disiapin tuh tambangnya, goloknya semua ya, siapin datu. Tanggal 10 ya dimulai pelaksanaan pengorbanan ya. Dalam ceritanya tuh dalam perjalanannya menuju ya Mina ya itu ada setan yang ganggu sehingga dilemparin batu. Itu jumroh ya dalam cerita ya dan kisahnya itu dalam perjalanan menuju untuk mengorbankan Ismail itu ya ada setan yang pertama ya menggoda ya pada dihajar dibilangkan anakmu satu-satunya mau disembelih ya, kalau perintah Allah itu benar ya lemparin pakai batu itu setan. Digoda kepada Nabi Ismail, hai Ismail, kau anak satu-satunya, ya mau dikorban oleh orang tuamu, ya dia lempar lagi pakai batu. Ya Nabi Ibrahim digoda lagi, ya lempar lagi batu. Maka tidak ada batu, jumroh namanya itu ya. Nah itulah ya dimana ya sekilas tentang masalah daripada korban ya kita tahu bahwasanya anak satu-satunya diperintahkan untuk berkorban, anak yang paling disayang, anak yang sayang ya. Kita kalau punya satu-satu motor paling kita bener, paling kita sayang, suruh kasih orang mau nggak namanya sayang nggak bakal kasih orang. Iya saya motor mana tuh akunya ya, gitu. Tapi Nabi Ibrahim ya diperintahkan untuk dikorbankan, dilaksanakan. Nah dari kisah ini bahwasanya keimanan ya, dengan keimananlah seorang itu bisa melakukan ya melaksanakan perintah-perintah Allah dengan keimanan gitu ya. Dan juga di situ ada ilmu ya, Nabi Ibrahim membawa tambang, membawa golok buat korban ya, artinya kita dalam melakukan sesuatu itu harus pakai ilmu ya, itu pakai ilmunya gitu ya, dan pelaksanaannya. Nah jadi itulah ya daripada kisah ya Nabi Ibrahim alaihissalam sekilas yang menunjukkan bahwasanya ya bahwasanya keimananlah seseorang itu yang bisa melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tingkatkan iman takwa kita. Kalau kita iman kuat kepada Allah, apapun ya yang diperintahkan oleh Allah itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini ya korban akan dilaksanakan pada setiap hari Idul Adha. Gitu ya. Korban ini hukumnya sunnah ya, korban hukumnya sunat ya, tapi bukannya disunatkan setahun seumur hidup enggak, tapi setiap tahun ya, setiap tahun kita disunatkan untuk berkorban ya, maka asal bisa tiap tahun kita nabung biar bisa ngorban gitu, biar bisa ngorban ya gitu. Jadi usahakan tiap tahun kita harus ngorban, kumpulin duit gitu, kumpulin duit ya, dia bisa ngorban ya gitu. Dalam satu keluarga minimal satu orang berkorban, jangan satu keluarga nggak semuanya ngorban
Ya, dengan satu keluarga nggak semuanya ngorban. Satu keluarga paling nggak satu orang berkorban. Kalau mampu dua orang beli dua. Itu ya, dua korban. Ya berkorban jadi itu. Ya, nah, jadi ya berkorban adalah disunatkan setiap tahun. Kalau akikah seumur hidup sekali. Ya, kalau akikah itu seumur hidup sekali. Dan akikah yang disunatkan adalah bapaknya. Ya, akikah yang disunatkan bapaknya punya duit, ya akikah ya. Seminggu, ya, atau 2 minggu, atau sebulan, ya. Kalau udah balik, udah, gitu ya. Tapi kalau korban, ya, ini setiap orang disunahkan, gitu ya. Setiap orang minimal satu keluarga satu, ya. Kalau sudah ada yang berkorban satu keluarga satu orang, yang lain gugur dari sunnah berkorban, ya, sunnah berkorban, gitu ya. Nah ya, jadi mana suatu perbuatan yang sangat baik pada tanggal ya 10 Dzulhijjah ini, yaitu berkorban, ya. Nabi Rasulullah SAW berkata, ma'amila adamiyun min amali yauman nahar ahabba ilallah min ihraqid dami wa innahu lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ashariha wa azlafiha wa inad dama la yakum min Allahi bimakanin qabla ayyaqwa minal ardi fatayyibu biha nafsa. Ma'amila Adam, apa yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, ya, min amal yaumin nahar, pada hari nahar, ya, pada hari ya raya korban, hari nahar, ahabba ilallahi, yang sangat, yang paling disukai oleh Allah SWT, ihraqid dam, yaitu mencucurkan darah, menghamburkan darah, yaitu berkorban, memotong korban. Itu hari ya nahar yang paling Allah sukai, yang dilakukan oleh manusia adalah berkorban, ya. Wa innahu lata'ti yaumil qiyamati biquruniha wa asyariha wa azlafiha, ya. Dan nanti pada yaumil qiyamah korban itu akan datang kepada yang berkorban, ya. Yaumil qiyamah biquruniha, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kakinya, ya, artinya nanti yang berkorban itu ya akan kembali bertemu apa yang korban. Wa inna dama la yaqau minallahi bimakanin qabla ayyaqwa minal ard, ya. Allah begitu senang, ya, apa yang dilakukan oleh anak Adam dengan melakukan korban, dan darah yang dipotong dari korban itu ya jatuh, ya, sebelum jatuh ke bumi sudah ya diganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ke bumi Allah sudah kasih pahala, ya, gitu ya. La yaqum minallahi bimakanin qabla ayaqwa minal ard, ya, sebelum ya. Fatayyibu biha nafsa, ya, fatayyibu biha, ya, maka ya perbaikilah, ya, puaskanlah dirimu kalian dengan berkorban, ya, ya. Jadi kita perbuatan yang paling Allah suka, ya, pada hari raya Idul Korban, ya, hari nahar, ya, itu adalah berkorban, ya. 10, 11, 12, 13, ya, 10, 12, 11, 12, 13 itu disunatkan berkorban, ya. Ya, itu ya. Jadi siapa yang punya harta, punya untuk berkorban, berkorbanlah, ya, berkorban. Jangan sayang, ya, jangan sayang. Berapa duit sih kaman berkorban? Patungan 4 jutaan, iya. Kalau sendiri kambing 1 itu, ya, rame-rame korban itu 4 juta, ya. Dan binatang yang boleh dikorban itu adalah onta,
ya, sapi atau kerbau atau kambing yang boleh untuk korban. Itu ya. Kalau ayam nggak boleh, biar 1000 ayam juga ya, biar korban nggak boleh ya. Punya 1000 ayam mau korban ya, jual ayamnya, jual duitnya beliin sapi atau kambing yang korban itu ya, korban ya. Ya, jadi Rasulullah katakan man wajada sa'atan li ayyudahwiya falam yudahi fala yaqrabanna musallana ya. Siapa yang punya keluasan rezeki, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki pada hari itu untuk berkorban, liudahiya falam yudahi, dia nggak mau berkorban, pelit, nggak mau berkorban, duitnya ada, yuk korban, nggak mau korban, pelit. Fala yaqrabanna musallana, kata Rasul, jangan deketin aku. Rasulullah nggak mau dideketin sama orang pelit, ya. Makanya nggak punya duit, korban, ya, berkorban, ya. Gitu. Jangan sampai ya kita nggak berkorban, gitu ya. Ya, itu ya. Rasulullah sendiri berkorban. Ya dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabasyaini amlaini aqranaini ya zabahuma biyadihi al-karimah wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sagaihima. Ya dohan Nabi berkorban. Ya, 2 ekor kibas yang besar, yang tanduknya bagus, ya. Sembelihnya biadihi dengan tangannya sendiri. Rasulullah motong sendiri. Bagusnya memang yang berkorban itulah dia yang motong. Kalau tega, dia kan ada orang yang nggak tega kan motong, ya, sembelih korban. Ada yang nggak tega gitu, motong sapi, kedua orang lah, gitu ya, kedua orang gitu. Ya jadi ya, Rasul ya gitu. Ya, itu dia ya korban sama wa kabbara ya, baca bismillah dengan takbir ya, wa wada'a rijlahu ya, meletakkan kakinya ya ala sofaihima ya, letakkan kakinya itu di samping lambung korban itu ya, dari kakinya di lambung ya binatang itu ya, ya. Nah, inilah ya ada kalian jamaah sekalian ya. Jadi kita yang punya harta, yang punya duit untuk berkorbanlah. Jangan sayang ya, jangan sayang berkorban ya gitu. Duit cari lagi besok, asal bisa kita tiap tahun berkorban ya, tiap tahun berkorban ya. Untuk itu ya, dimana kita ya dianjurkan, diperintahkan untuk berkorban ya. Jadi berkorban itu adalah menyembelih ya, dikatakan al qurban kullu ma yataqarrabul abdu ilallahi taala min a'malil birri min nusukin wa shadaqatin wa zabhin wa kullu amalin shalih. Korban itu ya kullu ma yataqarrabu abdu, semua apa yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min a'malil birri, daripada perbuatan baik ya, min nusukin, daripada haji, wa shadaqatin, bersedekah, wa zabhin ya, menyembelih binatang, wa kulli amalin shalih, dan semua tiap-tiap amal yang soleh namanya berkorban. Itu secara umum, tapi yang namanya berkorban secara khusus adalah kita menyembelih binatang ternak pada bulan Dzulhijjah. Nah, itu berkorban. Tapi kalau secara umum korban artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan berbuat baik ya, dengan bersedekah, dengan amal soleh, itu namanya berkorban. Kita amal soleh, bangun malam, itu berkorban. Korbanin tidur kita yang enak ya, tidur kita kan enak banget tuh, korbanin dah ya, bangun ya, jangan korban perasaan tuh. Perasaan ya, itu lah ya. Jadi kayak lagi ya, kita tanggal
ya 10 Zulhijjah kita disunatkan untuk berkorban. Yang punya duit berkorbanlah. Man wajada sa'atan li ayudahiya falam yudahi wala yaqrabanna musholana. Kata Rasulullah, siapa yang punya duit, punya keluasan rezeki untuk berkorban, ya maka hendaklah berkorban. Jangan sayang-sayang, ya. Jangan sayang-sayang, kesempatan yang baik. Ya, adanya setahun sekali, ya, adanya setahun sekali, ya, yaitu pada ya bulan Zulhijjah ini, ya, untuk berkorban, ya. Ya, itulah ya, jadi sedikit ya tentang masa korban. Saya masih capek baru pulang dari Malang, ya, pulang malam Minggu juga sudah pamit sama Habib, nggak hadir. Jadi malam Selasa besok libur karena Senin kita Idul Adha. Ya, Senin, Selasa besok libur. Malam Selasanya satu lagi libur lagi. Libur lagi. Saya ke Gresik haul daripada ya Habib. Ya, saya ke Gresik. Nanti minggu ketiganya baru kita masuk lagi. Ya, jadi besok karena Idul Adha, ya Selasa yang depan ya saya akan pergi ke Gresik. Habib juga pada pergi ke Gresik. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, terus meningkatkan ya keimanan, takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina ashabi Sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah man yanbaghi li jalali wajhihi azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana badina faruqan mazuma wa la taj'alna min nazakin wa la mahruma. Allahumma ftah bainana wa baina qaumil haqqan dakhirul fatihin. Allah faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allah na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.